Shalom adik-adik. Salam semuanya, apa kabarnya di rumah? Semoga kabarnya semua sehat, kabarnya semua semangat, dan kabarnya semua diberkati Tuhan. Betul banget. Kak Petra sendiri juga apa kabar? Puji Tuhan baik. Kak Betty? Selalu semangat kalau Kak Betty mah, selalu sehat. Sama seperti adik-adik dan ayah bunda yang ada di rumah. Wow, Kak Petra, hari ini kita bersyukur banget loh. Kita berdua bersama dengan kakak-kakak yang akan melayani ibadah anak kali ini. Bersama dengan adik-adik kita akan bergembira bersama karena kita ada dalam ibadah anak spesial kenaikan kelas. Wah, pasti akan seru banget hari ini Kak Betty. Iya, jadi kita mau mensyukuri kenaikan kelasnya ada dua nih Kak, kenaikan kelasnya. Kenaikan kelas di sekolah, ya, betul. Baik adik-adik yang dari TK ke SD atau dari SD ke SMP. Ya. Dan kenaikan kelas yang kedua adalah? Kenaikan kelas pada saat sekolah minggu. Betul, kenaikan kelas di sekolah minggu. Ya. Dari kelas kecil ke kelas sedang ke kelas besar, dan kelas besar ke pra-remaja. Bagus. Wah, udah pada besar-besar ya adik-adik ya? Dan kita juga bersyukur karena adik-adik semuanya naik kelas. Ya, puji Tuhan. Pasti semua bergembira. Betul, Kak Petra masih ingat gak gimana rasanya naik kelas? Dulu aku tahu ketika aku naik kelas, aku seneng banget Kak Betty. Sampai lompat. Wah. Seneng lompat, kalau Kak Betty itu rasanya bangga. Iya, betul. Seneng bisa naik kelas, bisa pakai seragam, ya kan? Punya buku baru, dapat hadiah juga Kak. Iya, aku minta hadiah ya Kak Betty. Iya ya, minta hadiah karena naik kelas nilainya bagus. Ya, oke. Seneng banget. Iya adik-adik, kita bersyukur karena semua anak naik kelas dan Kak Petra, anak yang naik kelas biasanya anak yang rajin belajar dan tekun berusaha. Dan anak-anak sekolah minggu GKJ Kondusuman pastinya rajin belajar semua. Jadi kita mau ajak adik-adik yang rajin belajar untuk segera memulai ibadah anak kali ini. Betul banget Kak Betty. Kita akan ajak adik-adik untuk menyanyi lagu yang membawa hati gembira Kak, hati senang. Kira-kira Kak Petra punya usul kita memuji Tuhan dengan lagu apa? Yang pastinya ada kata senangnya hatiku Kak. Ih, boleh. Boleh ya? Itu kayaknya lagunya semua adik-adik bisa tuh. Harusnya Senangnya pasti bisa. hatiku jadikanlah selalu senang Terus. terus. Oke. Adik-adik ayo bangkit berdiri, kita nyanyikan senangnya hatiku jadikanlah. Sambil bertepuk tangan. Betul banget. Oke. Senangnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Senangnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Kita pujikan sekali lagi adik-adik ya. Senangnya hatiku jadikanlah. Senangnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Senangnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah
Puji Tuhan. Sebelum kita ajak adik-adik kembali memuji Tuhan, kita mau fotum dan salam dulu Kak Petra. Oke Kak Betty. Kita undang Pendeta Seno untuk memimpin fotum dan salam. Adik-adik sekalian, mari bersama kita khususkan ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Anugerah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita melalui Tuhan Yesus Kristus di dalam daya kekuatan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian. Amin. Terima kasih Pendeta Seno, adik-adik yang di rumah beserta ayah bunda dipersilakan duduk kembali. Iya, Kak, berikut Ya, ini kita mau ajak adik-adik menyanyi sebuah lagu yang mengingatkan kalau makin hari kita makin naik kelas seperti kita naik gunung atau naik bukit. Betul banget. Iya. Awalnya dari bawah, demi sedikit kita menuju ke puncak. Betul, dan sepanjang perjalanan itu kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dari hidup kita. Ayo adik-adik, kembali kita akan bertepuk tangan sambil kita memuji Tuhan. Biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi adik-adik kita mau berkata, biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Puji Tuhan, Luar biasa. firman Tuhan selalu mengingatkan kita untuk berbuat kasih. Betul banget. Sama seperti adik-adik selalu diingatkan akan hukum kasih. Betul ya Kak Petra? Betul. Nah, Dan hukum kasih kita tertulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40. yang berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Puji Tuhan, itu tadi hukum kasih yang tertulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Nah Kak Petra, Ya. biar kita makin semangat, biar kita juga makin ingat bahwa kita harus mengasihi sesama, maka kita akan ajak adik-adik untuk kembali memuji Tuhan.
Lagu berikut ini mengingatkan kita untuk selalu mengasihi sesama kita dan mengasihi Tuhan. Betul. Mari kita menyanyikan lagu Ya Tuhan Bila Hati Kawanku. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Tuhan sudah mengampuni kita Kak Petra, Tuhan sudah mengampuni kita adik-adik dan juga ayah bunda. Karena setiap kita tentu kemarin-kemarin banyak sekali melakukan dosa dan kesalahan. Betul. Nah, karena Allah setia, maka Dia memberikan kita 2 ayat Kak. Ya. Nah, un- Berikut ini kita akan menerima berita anugerah. betul. Oke. Yang terambil dari Roma 8 ayat 28 sampai 29. Demikianlah sabda Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Wah, luar biasa Puji sekali. Tuhan. Iya, luar biasa sekali. Selain berita anugerah, Tuhan juga memberi kita Petunjuk hidup baru. Ada di mana nih ayat petunjuk hidup barunya Kak? Yang terambil dari Mazmur 119 ayat 129 sampai 130. Ya, demikianlah sabda Tuhan. Peringatan-peringatanmu ajaib. Itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Bila tersingkap, firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Puji Tuhan. Tuhan. Nah, itulah cara Tuhan mengasihi kita. Walaupun kita masih kecil, kita masih imut, masih anak-anak, Tuhan itu tetap mengasihi kita. Seperti contohnya para tokoh Alkitab Kak Betty, seperti Gideon, Yeremia, dan Daud. Walaupun mereka kecil, tapi mereka dipakai oleh Tuhan. Ih pinter, Kak Petra rajin sekolah minggu nih, apa lama tokoh-tokoh Alkitab. Terima kasih Tuhan. Karena kita juga ngajar di sekolah minggu, jadi kita selalu diingetin tuh tokoh Gideon, Yeremia, dan Daud. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita mau berkata, walaupun kecil, ku disayang Tuhan. Biarpun kecil, Ku dipakai Tuhan. iya, kita pujikan lagu ini bersama-sama ya. Walaupun kecil ku disayang Tuhan, biarpun kecil ku dipakai Tuhan. Gideon, Yeremia, dan Daud dipakai
ini Kak diciptakan oleh salah satu guru sekolah minggu di GKJ Gondokusuman. Yang bener Kak? Iya, ini salah satu guru sekolah minggu yang kreatif namanya Kak Bambang. Iya, dia yang nyiptain lagu ini. Wah, terima kasih Kak Bambang, lagunya keren banget. Betul, jadi nama Tuhan makin dimuliakan karena lagu ini ya. Betul. Oke. Kak Petra, adik-adik dan ayah bunda langsung aja yuk kita dengerin firman hari ini. Iya nih Kak, Kak Petra sudah rindu untuk mendengarkan firman Cila, Tuhan. Kak Petra rindu. Ya kalau begitu langsung aja kita undang Bapak Pendeta Seno. Silakan Pak. Terima kasih. Pak, Petra rindu loh Pak katanya Pak. Rindu firman Tuhan katanya. Amin, puji Iya. Tuhan. Semua harus rindu firman Tuhan dan jangan lupa rindu Pak Seno juga ya. Selamat pagi anak-anak semua. Kita akan menerima sabda Tuhan. Sebelum itu bersama-sama kita mempersiapkan pikiran dan hati di dalam doa. Mari bersama kita berdoa. Allah Bapa yang mengasihi kami, ucap syukur terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan untuk kami dalam ibadah anak pada saat ini. Kami masih melakukan aktivitas ibadah anak dari rumah masing-masing. Namun daya cinta kasih Allah kami yakini, kami amini, hadir di tengah kehidupan kami. Hadir di rumah anak-anak Tuhan. Hadir di hati mereka. Maka berkatilah pikiran hati mereka, berkati juga pikiran hati kami untuk menerima sabda kebenaran firman Tuhan. Abba ya Bapa, berfirmanlah kiranya. Kami siap mendengar sabda Tuhan dan kami siap menjadi pelaku-pelaku firman yang benar di hadapan Tuhan, di depan sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terpuji nama Tuhan Allah, kekal selama-lamanya. Amin. Mari bersama kita membuka Alkitab kita. Anak-anak yang ada di rumah silahkan membuka Injil Matius pasal 13. Injil Matius pasal 13. Kita akan membaca ayat 31 dan 32. Injil Matius pasal 13 dibaca ayat 31 dan 32. Pak Seno akan membaca untuk anak-anak semua. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Berbahagia mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Nah anak-anak, sebelum kita menerima sabda Tuhan, Pak Seno punya video tentang biji sesawi yang tumbuh. Videonya dipercepat. Dia ditanam di dalam tanah lalu tumbuh dengan cepat, ya. Silakan perhatikan, lihat dulu videonya. Lalu nanti kita lanjutkan mendengar sabda Tuhan.
Nah, itu tadi video tentang biji sesawi yang tumbuh menjadi pohon sesawi. Belum besar ya, masih kecil. Sekarang kita praktekkan ya. Pak Seno akan mengajak adik-adik semua untuk mempraktekkan menjadi biji sesawi lalu tumbuh ya. Siap-siap ya. Pak Seno taruh Alkitab dulu. Kita praktek jongkok semuanya. Jongkok ikuti Pak Seno ya. Ikuti Pak Seno. Siap? Kita akan jadi biji sesawi yang tumbuh. Jadi biji sesawi yang tumbuh. Coba lihat bentukmu kayak apa. Ini Pak Seno kayak begini nih bentuknya ya. Nah, kalau kamu perhatikan ayat 32 tadi. Ketika biji sesawi itu tumbuh menjadi pohon. Lalu di ayat 32 apa yang terjadi? Ada burung yang bersarang padanya. Ada burung yang bersarang pada pohon sesawi itu. Saking gedenya. Ini kira-kira begini ya. Pak Seno jadi pohon sesawi tadi sudah besar. Lalu di salah satu rantingnya ada sarang burung. Kalau ada sarang burung, di dalamnya ada kehidupan. Kalau ada sarang burung, berarti setidak-tidaknya ada 2-3 ekor burung di sana. Ada induknya, ada anak-anaknya, itu pasti. Bisa enggak anak-anak menyebut binatang apa saja yang ada di pohon selain burung? Bisa enggak kamu menyebutkan binatang apa saja yang ada di pohon selain burung? Siapa yang punya pohon mangga di rumah? Di pohon manggamu ada semutnya enggak? Besar-besar apa kecil-kecil? Semut merah apa semut hitam? Di situ ada semut yang merambat di pohon itu. Semut itu ya, kalau sudah bersarang, telur-telurnya biasanya dipatoki oleh burung. Makanya burung bersarang di situ, siap-siap menangkap semut itu. Ada lagi yang suka makan bayi semut. Apa yang suka makan bayi semut? Laba-laba. Ada enggak laba-laba di pohon? Banyak, kamu bisa cari. Pohon itu ada laba-labanya. Dia bikin jaring yang bagus sekali jaringnya. Jaring laba-laba itu untuk menjebak anak-anak semut yang dikasih tahu sama orang tuanya, jangan main jauh-jauh ya. Tapi dia nekat main jauh-jauh, terjebak di sarang laba-laba itu. Ya. Lalu sama laba-laba itu didatangi, langsung dimakan jadi sarapan kalau pagi ya toh. Selain itu ada binatang yang bisa berubah warna. Kalau dia nempel di daun, plek, jadi hijau. Kalau dia merambat turun ke batang pohon, dia jadi kehitaman.
Turun ke tanah yang kecoklatan, dia menjadi kecoklatan. Binatang apa anak-anak? Bunglon. Kalau kamu sudah bisa menyebut macam-macam binatang yang ada di pohon, termasuk yang suka makan daun itu apa ya? Yang suka makan daun? Apa? Mamahmu? Hah? Mamahmu suka makan daun? Oh, itu lalap ya, untuk lalap. Ulat yang suka makan daun ya di pohon ya. Itu suka makan daun-daun ya. Berarti ada banyak kehidupan di mana? Di dalam satu pohon. Kalau kamu tanam satu biji, tumbuh satu pohon, kamu sedang menciptakan beragam kehidupan. Kamu sedang memberi tempat untuk burung, untuk semut, untuk ulat, untuk bunglon tumbuh di situ. Baru yang kelihatan, belum yang tidak kelihatan. Di dalam ada akar-akar. Akar-akar itu kadang didatangi oleh cacing-cacing, ya. Di dalam ada binatang yang suka makan akar, jadi hama dia ya. Tetapi kita tahu, setiap pohon memberikan kehidupan. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya, sehingga kehidupan itu mulai datang ke situ. Sekarang, kalau kamu adalah tumbuhan pohon yang ada tinggi sepinggang Pak Seno, sedada Pak Seno, setelinga Pak Seno, atau ada yang sudah sama dengan Pak Seno, itu berarti kamu akan dipakai oleh Allah untuk mendatangkan kehidupan. Apa contohnya anak-anak? Apa contohnya bahwa kamu sudah mulai dipakai oleh Allah? Ibarat tanaman, kamu adalah tanaman muda yang mulai dipakai untuk mendatangkan kehidupan. Coba cari tahu talentamu. Pernah enggak kamu mewakili sekolah untuk ikut lomba? Mungkin lomba cerdas cermat, mungkin lomba menyanyi, mungkin lomba olahraga. Kamu sudah mulai menjadi berkat, mendatangkan kehidupan bagi sekolahmu. Atau setidaknya kamu dipercaya oleh orang tuamu untuk menjaga adikmu. Atau kalau mereka sedang bepergian, kamu dipercaya untuk tinggal di rumah. Kamu menjaga rumah, kamu mulai bertanggung jawab. Hidupmu mulai menjadi berkat, sama seperti pohon tadi. Nanti kalau sudah dewasa seperti orang tuamu bekerja, oh luar biasa. Kerja yang dilakukannya mendatangkan berkat bagi orang-orang yang dilayaninya. Kalau dia jadi pegawai, setidaknya dia melayani atasannya. Dia melayani customer, orang yang memakai jasanya. Kalau orang tuamu menjadi pimpinan, dia melayani karyawannya, dia melayani banyak orang. Kalau orang tuamu menjadi guru, dia melayani anak-anak, menghantar mereka, mempersiapkan mereka menjadi orang-orang besar. Apa aktivitas, apa pekerjaan orang tuamu? Coba pikirkan. Hari ini orang tuamu bertemu dengan siapa? Berapa banyak orang yang dilayaninya? Berapa banyak orang yang tersenyum karena orang tuamu? Maka jangan berhenti berdoa. Orang tuamu ibarat pohon yang sudah besar, ranting dan cabang-cabangnya sudah sangat banyak. Ada banyak kehidupan di pohon itu. Engkau adalah tunas muda. Kamu adalah tumbuhan yang masih remaja. Tetapi kamu akan segera dalam hitungan 5-10 tahun lagi menjadi pohon yang dewasa. Jadilah berkat. Tumbuhkan banyak cabang, tumbuhkan banyak ranting. Potensi yang ada dalam dirimu, talenta yang ada dalam dirimu, kembangkanlah. Supaya ada banyak kehidupan dalam dirimu.
Kalau begitu, orang-orang merasakan berkat Tuhan, disitulah daya kerajaan surga dirasakan. Disitulah daya cinta kasih Allah dirasakan melalui cabang-cabang ranting-ranting yang ada padamu. Tuhan memberkati kalian semua, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati orang tuamu. Amin. Mari kita bersyukur di dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah. Perumpamaan tentang biji sesawi mengingatkan kami supaya kami bertumbuh di dalam Tuhan dan banyak kehidupan yang hadir menyertai kehidupan kami sehingga hidup kami sungguh menjadi berkat. Kami telah melihat teladan dari orang tua kami masing-masing. Kami telah melihat teladan di sekitar kami. Maka perlengkapi kami supaya kami pun menjadi sama seperti mereka. Kami bersyukur atas sabda Tuhan. Biarlah terberkati kehidupan kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terpuji nama Tuhan Allah kekal selama-lamanya. Amin. Kak Betty, Kak Petra, silahkan bergabung. Iya Pak, luar biasa Pak Seno ya. Pak, tadi Petra itu loh Pak berusaha Kenapa? niru bentuk kayak tadi apa biji sesawi gitu. Tapi karena bajunya kesempitan Pak, jadi dia nggak nyaman gitu, Saya nggak takut jadi. kancingnya lepas. Iya. Itu kayak huluk ya kalau kancingnya lepas. Nggak Bagus jadi. banget. Itu Kak Petra karena kebanyakan di rumah Pak. Jadi bajunya sempit semua. Kayak adik-adik juga di rumah bajunya seragam mulai kesempitan ya. Supaya enggak sempit seragamnya, gulung-gulung di rumah. Biar mengecil ya Pak ya. Oke, luar biasa ya Kak Petra firman Tuhan hari ini. Pak Seno Amin, tetap di sini. amin. Ya, Karena ya. setelah ini kita akan mengajak adik-adik untuk mengumpulkan persembahan. Oke, ya. Sekaligus kita akan berdoa. Nanti Pak Seno kita mau ajak juga untuk mendoakan. Baik, ya. ya. Oke, Kak Petra. Setelah adik-adik bersyukur buat firman Tuhan yang sudah didengarkan hari ini, kita mau ajak adik-adik juga bersyukur dengan memberikan persembahan. Betul. Persembahan kali ini dilandasi dari Korintus 8 ayat 2 yang berbunyi demikian. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Demikianlah dasar persembahan kita dalam ibadah anak kenaikan kelas hari ini. Nah adik-adik siapkan uang persembahannya ya. Disimpan dulu, kalau besok ke gereja bisa dititipin ayah bunda atau bisa minta tolong transfer sama ayah bundanya ke rekening gereja ya. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita siapkan hati kita dengan sukacita, kita akan memuji Tuhan. Lagunya apa Kakak Petra? Sajeke. Asik. Aduh. Loh, lanjutin dong kok terus diem. Aku sama Pak Seno udah mau goyang. Kok cuma sajeke doang. Sajeke aku nderek Gusti Kak Betty. Oke, kita bergoyang bersama, bersyukur buat Tuhan ya. Ya. Sajake aku nderek Gusti, uripku tansah diberi
Gusti Yesus, matur nuwun adik-adik yang sudah mengumpulkan persembahan. Ya, Pak Seno, Mas Petra dan adik-adik beserta ayah bunda kita akan membawa persembahan kita dengan berdoa sekaligus doa syafaat. Oke. Boleh dong Kak Petra membagi pokok doanya menjadi 3 supaya Kak Betty, Pak Seno dan Mas Petra bisa turut berdoa. Silakan. Jadi untuk gereja dan sekolah minggu serta Indonesia dan penanganan COVID akan Kak Petra pimpin. Lalu untuk sekolah anak-anak dan orang tua Kak Betty yang pimpin. Ya. Lalu untuk persembahan dan penutup Bapak Pendeta Seno. Oke, begitu pembagiannya. Iya, sekaligus nanti Pak Pendeta juga akan berdoa. Sekaligus Pak Pendeta akan mengajak adik-adik untuk pengakuan iman rasuli. Oh iya. Itu maksudnya sampai belibet Kak Betty ngomongnya ya. Dan setelah pengakuan iman rasuli, Pak Seno juga akan melayangkan berkat. Gitu ya Pak ya? Oke. Baik adik-adik, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Silakan Kak Petra. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah memberkati kami hingga sampai saat ini. Sekarang kami mau berdoa untuk gereja kami yang sedang dalam tahap pembangunan. Semoga segera selesai dan semoga kami juga bisa segera kembali beribadah dengan normal. Kami juga berdoa untuk sekolah minggu ya Tuhan. Berkatilah adik-adik yang sedang belajar di rumah. Semoga lebih semangat lagi dalam belajarnya dan terus setiap minggunya rajin untuk ikut sekolah minggu. Berkati juga bangsa Indonesia ya Tuhan yang sedang mengalami pandemi ini. Kiranya Engkau pulihkan setiap pasien yang menderita dan Engkau juga berkati para dokter sebagai tangan kananmu untuk menyembuhkan yang sakit. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan sepenuhnya negara ini, gereja ini dan sekolah minggu ini hanya di dalam nama-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang sudah masuk sekolah baik di TK, SD maupun SMP. Kami bersyukur kami boleh belajar dari rumah dengan sungguh-sungguh, dengan rajin, dengan semangat. Kami percaya orang tua yang mendampingi kami, Tuhan berikan kesabaran, Tuhan berikan hikmat sehingga mereka boleh bersama dengan guru kami menolong supaya kami makin hari makin cakap, makin pintar, makin terampil dan makin bijak. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu guru kami yang mendidik kami melalui pembelajaran online. Berikan mereka juga kesabaran dan berikan mereka juga kekuatan untuk dapat mendampingi kami dengan penuh pengertian saat kami belajar di rumah. Tuhan, tidak lupa kami juga berdoa untuk kesehatan orang tua kami, pekerjaan mereka, pelayanan mereka, usaha mereka, semuanya diberkati Tuhan. Apapun yang ayah bunda kami lakukan, Tuhan buat berhasil dan Tuhan buat beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan Yesus kami bersyukur, berterima kasih telah mengikuti ibadah anak dari awal pertengahan hingga saat ini di penghujung ibadah anak. Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk menaikkan ungkapan syukur persembahan. Abba ya Bapa, berkatilah persembahan yang dikumpulkan, mendatangkan kebaikan untuk pewartaan kerajaan surga, sebagaimana telah Tuhan teladankan melalui sabda yang telah kami terima bersama-sama. Selesainya ibadah anak, kami akan melanjutkan aktivitas kami di rumah. Beri kami kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan, agar kami dapat menyatakan cinta kasih Allah kepada orang tua kami, kepada saudara kami. Juga esok hari ketika kami mulai beraktivitas, berkegiatan lewat pembelajaran jarak jauh, kami juga boleh menjadi berkat bagi teman-teman kami, bagi guru sekolah kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk pelayanan yang terus dilakukan oleh gereja Tuhan GKJ Gontokusuman. Berkatilah kiranya gereja Tuhan. Berkatilah kiranya hamba-hamba yang setia dalam tugas pelayanan. Biarlah kiranya kemurnian cinta kasih Allah memancar atas mereka sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami hendak mengakhiri ibadah anak ini. Kami mohon berkat yang bersumber dari Tuhan atas kami sekalian. Segala ungkapan syukur doa kami nyatakan di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan Allah, kekal selama-lamanya. Amin. Baik anak-anak semua, silahkan bangkit berdiri.
kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama dengan gereja Tuhan di segala tempat di sepanjang segala abad. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Anak-anak, sekarang arahkanlah pikiran dan hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita melalui Tuhan Yesus Kristus di dalam daya kekuatan Roh Kudus akan terus-menerus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta Seno. Terima kasih Kak Betty, terima kasih Kak banyak, Petra, Pak. anak-anak semua yang di rumah, terima kasih. Selamat berhari Minggu Pak. Selamat Tuhan berhari memberkati Minggu ya untuk Pak. kita semua. Oke. Oh, sudah ya? Baik, Ini aja mari ya. Pak. Oke Terima Kak kasih. Petra. Hati-hati di jalan ya Pak. Hati-hati di jalan padahal Bapak masih ikutin ibadah sampai selesai ya. Oke adik-adik, ayah bunda semuanya, ibadah anak kita hampir selesai. Berarti belum selesai ya. Belum. Ada 2 pengumuman yang penting untuk Kak Betty dan Kak Petra ingatkan. Apa itu Betul. Kak? Pengumuman yang pertama nih adik-adik. Jadi besok ketika kita sudah beribadah langsung di ruang sekolah minggu, bagi adik-adik yang naik ke kelas 1 SD, sekarang kalian masuk ke kelas sedang. Untuk yang sudah naik ke kelas 4 SD, kalian masuk ke kelas besar. Dan yang untuk naik ke SMP, kalian sekarang masuk ke kelas pra-remaja. Wih, luar biasa. Jangan salah masuk kelas ya adik-adik, kalau besok bingung boleh tanya sama kakak sekolah minggunya. Kalau Kak Betty dan Kak Petra boleh masuk ke semua kelas. Iya, karena kita ngajar. Jadi boleh masuk kelas kecil, sedang, besar maupun pra-remaja ya Kak Betul. ya. Oke. Dan pengumuman yang kedua, adik-adik dan ayah bunda, nantinya atau dalam waktu dekat ini akan dibagikan masker gratis buat adik-adik sekolah minggu GKJ Gondokusuman ya. Masker ini nantinya akan dibantu pembagiannya oleh kakak-kakak guru sekolah minggu setiap wilayah. Tentu saja wilayah yang memiliki sekolah minggu ya. Dan untuk informasi atau nomor telepon kakak sekolah minggu wilayah yang bisa dihubungi akan kita tampilkan di layar. Jadi adik-adik silahkan bisa mencatat, men-screenshot atau memotret ya. Nama sekaligus nomor WhatsApp kakak sekolah minggu supaya bisa dapetin masker. Ya. Dan maskernya spesial loh Kak. Kenapa tuh? Karena ada tulisannya maskernya. Tulisan apa? Tulisannya aku naik kelas. Gitu. Weh, kalau yang gak naik kelas? Ya tetap aja dapetnya aku naik kelas ya. Oke. Pasti semua naik kelas ya. Betul, pasti semuanya naik kelas. Jadi adik-adik akan dapat masker dengan tulisan khusus aku naik kelas. Wah, pasti maskernya bagus banget ya. Iya, kalau nggak ada tulisan itu pasti maskernya bukan dari kakak-kakak sekolah minggu Gondokusuman ya. Oke, dan satu lagi adik-adik, masker itu akan kita pakai pada saat adik-adik kembali bersekolah minggu di ruang sekolah minggu. Sebagai tanda apa nih Kak Petra kita pakai masker? Sebagai tanda bahwa kita sedang menjalankan adaptasi baru atau new normal. Iya, sehingga kita siap untuk menjaga diri kita dan menjaga kesehatan orang lain dengan menggunakan masker tersebut. Oke deh, itu tadi pengumumannya adik-adik. Jangan lupa ya, dicatat, diingat-ingat, dan pastinya pengumuman ini bermanfaat buat adik-adik. Ya, segera hubungi kakak sekolah minggu wilayahnya ya. Iya betul. Dan untuk itu sekarang kita akan mengakhiri ibadah anak kenaikan kelas hari ini. Ya, untuk mengakhiri ibadah kenaikan kelas pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Usai Ibadah Anak. Ayo semua bangkit berdiri. Kita dengan semangat tepuk tangan
nyanyi lagu ini bareng-bareng. Ya. Usai ibadah anak, mari kita pulang. Salam, salam, sampai bulan depan. Usai ibadah anak, mari kita pulang. Salam, salam, sampai bulan depan. Usai ibadah anak, mari kita pulang. Salam, 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 sampai bulan depan. Dadah. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.